Halo para pecinta fisika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum Hooke pada pegas. Secara umum sebenarnya juga berlaku pada benda elastis, ya. Nah, ini yang pertama saya bahas mengenai hukum Hooke-nya dulu. Hukum Hooke mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada pegas atau benda elastis berbanding lurus dengan perubahan panjangnya asalkan tidak melampaui batas elastisitasnya. Jadi kalau misalkan di sini saya memiliki pegas. Nah, pegas adalah salah satu benda elastis. Bisa juga sebenarnya karet, ya, itu juga elastis. Nah, ini pegas mula-mula panjangnya tertentu saya tarik. Saya tarik sehingga bertambah panjang karena mendapat pengaruh gaya. Misalnya dia bertambah panjang sebesar delta X. Kalau ditarik bertambah panjang, kalau didorong otomatis ya memendek. Jadi secara umum delta X ini adalah perubahan panjang pegas. Nah, kalau saya tarik gaya ke kanan, berarti simpangannya atau arah perpindahan ke kanan. Tetapi sebenarnya gaya pegas itu melawan ke kiri. Tapi kalau saya berhenti di sini, berarti gaya luar ini akan setimbang dengan gaya pegas. Gaya pegas itu berarti yang merah itu, ya. Gaya pegasnya bisa ditulis seperti ini dalam bentuk vektor. F vektor min K delta X. Delta X ini adalah arah perpindahannya. Tadi gaya pegas itu melawan perpindahan kan, perpindahannya ke kanan, gayanya ke kiri. Makanya di sini tandanya minus. Ini penulisan secara vektor. Tapi nanti dalam kenyataannya kita kalau memecahkan persoalan, tanda min ini sudah dilepas. Kita nulisnya tidak secara vektor, jadi cuma secara skalar saja, nilainya saja. Jadi nilai gaya pegas itu adalah K kali delta X. F itu menyatakan gaya pegas atau gaya elastis, satuannya Newton. K itu adalah konstanta pegas atau konstanta elastisitas, satuannya Newton per meter. Sedangkan delta X itu adalah perubahan panjang pegas atau perubahan panjang benda elastis. Nah, sekarang kalau kita gambar hubungan antara gaya pegas dengan perubahan panjang bendanya itu seperti ini. Delta X itu pangkat 1, berarti grafiknya itu pasti linier, berupa garis lurus melalui pangkal koordinat seperti ini ya, tapi miring. Nah, kalau misalnya sudutnya alfa, maka tan alfa itu merupakan konstanta pegasnya. Kenapa begitu? Karena ini kalau kita umpamakan F-nya sumbu Y, nah ini sumbu X, maka depannya X itu adalah gradien dari garis miring ini. Gradien garis miring itu adalah tan alfa. Nah, baik, sekarang kita membahas susunan pegas. Susunan pegas itu ada seri dan paralel. Kalau seri itu berarti pegasnya disambung-sambung seperti ini. Misalnya konstanta pegas yang pertama itu K1, K2 itu konstanta pegas yang kedua, K3 itu adalah konstanta pegas yang ketiga. Nah, pegas banyak 3 ini atau lebih bisa diganti dengan satu pegas pengganti dengan konstanta pegas KS, K seri. Nah, kita bisa menghitung berapa K serinya itu. Caranya demikian. Ini pegasnya kan masanya diabaikan ya. Jadi kalau saya tarik gaya F ke bawah, maka semua gaya yang bekerja pada pegas ya F itu. Jadi kalau begitu nanti F1 pada pegas 1 sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya sama dengan F ini. Nah, kalau kita mau mencari F1 berarti ya K1 kali delta X1 gitu kan ya. Kalau mencari F2 berarti K2 kali delta X2. Kalau mencari F3 berarti K kali delta X3. Begitu. Nah, terus kemudian kalau kita mencari F yang ini bagaimana? Berarti F-nya yang pegas pengganti ini berarti kan K seri dikalikan dengan delta X. Nah, di mana delta X itu merupakan total dari penjumlahan masing-masing delta X pegas ini. Jadi kalau begitu delta X-nya itu kan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3 dan seterusnya. Jadi delta X-nya saya masuk ini ya. Jadi F per KS. Delta X1 itu kan berarti F1 dibagi dengan K1. Ini F2 dibagi dengan K2, yang ini F3 dibagi dengan K3, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik bahwa tadi F-nya itu sama. Apalannya kalau seri gaya sama, ini dibaca gamari aja ya, gamari.
gaya sama itu seri. Jadi gamari gaya sama itu seri. Jadi kalau seri gayanya sama, dicoret aja ini loh, dicoret. Jadi kalau gitu kita akan menemukan rumus K pengganti seri seperti ini. 1/K1, 1/K2, 1/K3, dan seterusnya. Nah, yang kedua ini kita mempelajari yang paralel bagaimana ini. Pegas di paralel. Misalkan saya punya 3 pegas saja ya ini ya. Kosata pegasnya masing-masing K1, K2, K3. Nah, kalau misalnya ketiga pegas ini disusun paralel, terus kemudian ditarik gaya seperti ini, maka nanti perubahan panjang pegas atau pertambahan panjang pegas dalam hal ini ya, itu akan sama. Jadi kalau 3 pegas ini diganti 1 pegas pengganti, nah K paralelnya nanti bisa dicari. Karena apa? Karena perpanjangan delta X pada saat diganti 1 pegas dengan masing-masing ini pasti akan sama. Jadi perubahan panjang pegasnya sama. Nah, F1 tetap kita tulis K1 kali delta X1, F2 itu K2 kali delta X2, F3 itu K3 kali delta X3. Nah, F yang pengganti ini itu merupakan jumlahan atau resultan dari F pada masing-masing pegas. Padahal F ini kalau di sini itu kan K paralel dikalikan delta X. Yang ini K1 kali delta X1. Ini K2 kali delta X2. Ini K3 kali delta X3 dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, sekarang berarti karena delta X-nya itu kan sama semua di sini ya. Saya bisa coret ini. Oh, delta X-nya sama. Bisa saya coret. Sehingga kita dapatkan K paralel dari pegas itu adalah K1 plus K2 plus K3 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita amati sebenarnya rumus seri paralel dari pegas ini adalah kebalikan dari resistor. Resistor itu kalau di seri dijumlah R serinya, tapi kalau paralel rumusnya seper. Tapi ini kebalikannya. Kalau seri malah rumusnya seper, tetapi kalau paralel malah dijumlah. Atau susunan pegas seri paralel ini prinsipnya sama persis dengan susunan kapasitor yang di seri dan paralel. Contoh soal nomor 1. Ini ada pegas, panjangnya tertentu, kemudian dikasih beban. Karena ujungnya diberi beban, maka beban ini akan membuat bertambah panjang pegas. Misalnya bertambah panjangnya itu delta X. Nah, ini yang ditanyakan adalah delta X-nya berapa. Caranya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda yang digantung itu. Nah, itu sudah saya gambar. Benda ini kan turun, berarti perpindahannya ke bawah. Berarti gaya pegas itu melawan ke atas. Suatu saat benda ini berhenti ketika gaya berat itu sama dengan gaya pegasnya. Jadi kalau begitu, dalam keadaan setimbang, itu sigma Fy sama dengan 0, berarti nanti F pegas dikurangi dengan W itu harus 0, berarti gaya pegasnya itu sama dengan berat bendanya. Pegas itu ya K kali delta X tadi ya, sedangkan W itu M kali G. Kita masukkan 100 kali delta X, M-nya 1, G-nya 10. Jadi delta X-nya adalah 0,1 meter atau boleh ditulis 10 cm. It's very easy problem. Nomor 2, ini ada pegas yang di seri seperti tampak pada gambar, kannya juga sudah diketahui dalam soal, dikasih beban 0,6 kg sehingga sistem pegas ini akan molor. Yang ditanyakan berapa F1, F2, F3. Itu pertanyaan A. Gaya pada masing-masing pegas. Coba perhatikan tadi ya. Kan saya sudah menjelaskan pada teorinya. Kalau ini susunan seri, maka gaya pada masing-masing pegas itu sama. Gamari. Gaya sama itu seri. Gayanya itu sama dengan apa ya? Kita tahu yang menarik sistem pegas itu adalah berat benda ini. Berat benda yang arahnya ke bawah itu. Jadi kalau begitu F1, F2, F3 itu sama dengan W. Berarti 0,6 kali 10. Ingat W itu adalah M kali G. Ingat ya, rumusnya W itu M dikalikan G, massa dikalikan percepatan gravitasi. It's very simple. Terus kemudian yang B ditanyakan delta X1. Delta X1 itu kan F1 dibagi dengan K1 ya. Jadi tadi 6 di sini. Sedangkan K1, K1-nya itu 200. Jadi ini kan berapa? 3 kali 10 pangkat min 2 meter alias 3 cm. Kalau delta X2 berarti F2 dibagi dengan K2.
Lah F2-nya di situ adalah berapa? Ya sama aja 6 ini kan. Dibagi K2, K2-nya di situ 300. Jadi ini 2 kali 10 pangkat min 2 meter alias 2 cm. Kalau delta X3 itu berarti F3 dibagi dengan apa? Dibagi dengan K3. Tapi F3-nya sama, 6. K3-nya itu adalah 600. Berarti ini 10 pangkat min 2 meter alias 1 cm. Jadi kalau Anda ditanya delta X totalnya berapa, ya dijumlah aja. Delta X1 hingga delta X3 ini. Jadi berapa itu? 3 ditambah 2 ditambah 1, berarti 6 cm. Very easy problem. Soal nomor 3, ini ada pegas sebanyak 3 disusun paralel. Terus dikasih beban 1 kg. Yang ditanyakan A, K totalnya berapa? Kita tahu kalau paralel, K totalnya itu tinggal jumlah aja kan. K1, K2 plus K3. Ya pokoknya lulus SD kan bisa nih ya. Jumlah-jumlahan aja, gampang banget. Jadi kalau begitu hasilnya berapa ini ya? 1000 berarti. 1000 Newton per meter. Oke, terus kemudian yang B ditanya delta X1, delta X2, delta X3, delta X total. Kita tahu kalau rangkaiannya paralel, delta X-nya itu sama semua. Kan sama semua gini ya. Sama dengan delta X total. Ya sama dengan apa? Delta X itu berarti F dibagi dengan K total. Lah F-nya itu apa di sini? Tentu F-nya itu sama dengan beratnya beban. Jadi kalau gitu hasilnya berapa ya ini ya? F-nya sama dengan W. W-nya M kali G. Berarti kan 10 Newton. M kali G ya. K totalnya tadi diketahui 1000. Jadi ini saya coret aja 0,01 meter atau 1 cm. It's very easy problem. Terus kemudian yang C. Kalau ditanya F1 gimana? Ya K1 kali delta X1. K1 kan 100. Delta X1 ini tadi ya 0,01 meter. Atau tak tulis gini ya. Nah ini sama aja dengan 1 Newton. Nah kalau ditanya F2 berarti K2 kali delta X2. K2-nya 300 dikalikan 10 pangkat min 2 ya 3 Newton. Kalau F3 berarti K3 kali delta X3 berarti 600 kali 10 pangkat min 2 berarti 6 Newton. It's very easy problem. Soal nomor 4. Perhatikan gambar pegas disusun seperti itu ya. Diberi beban 1 kg, yang ditanyakan adalah K totalnya. K total. Kita harus memparalel dulu K1 dengan K2. Jadi ini K paralelnya berapa? K paralelnya tinggal menjumlah toh. K paralel itu K1 ditambah dengan K2. Berarti 400 ditambah 200, 600 Newton per meter. Lalu K paralel ini kan seri dengan K3. Jadi kalau begitu K totalnya begini, seri soalnya. Jadi 1/Kp sama K3. Nah di seri itu 1/600, K3-nya adalah 300. Kita samakan penyebutnya. 600 berarti 1, ini 2 ya. Berarti K totalnya dapatnya 600 bagi 3. Berarti 200 Newton per meter. Oh itu ya K totalnya. Gampang sekali. Terus kemudian yang B ditanya delta X1, delta X2, delta X3. Nah ini bisa kita ganti seperti ini ya. Ini K1, K2 kan paralel. Jadi ini. Terus seri sama K3. Kita tahu kalau pegas tersusun seri itu kan gayanya sama. Jadi gaya pada pegas yang atas dengan bawah itu sama. Jadi kalau begitu jika mencari delta XP untuk pegas yang atas berarti apa? Berarti delta XP itu sama dengan gayanya dibagi dengan K-nya itu kan. Tapi gayanya kan W, ya toh? Terus W-nya sudah tahu tuh, 10. Kp-nya tadi 600. Jadi saya coret aja berarti hasilnya 1/60 meter, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu delta XP ini kan sama aja dengan delta X1, delta X2. Jadi sama ya, karena prinsip paralel. Jadi kalau begitu sama dengan delta XP sama dengan 1/60 meter. Nah, kalau delta X3-nya berarti kan
F dibagi dengan apa? Dibagi K3. Tapi F-nya kan ya ini, 10 ini ya. Jadi ini adalah F-nya. Gaya penariknya sama ini. Jadi 10 dibagi K3. K3-nya itu 300. Jadi kalau saya coret berarti ini 1/30 meter. Begitu. It's very easy. Nah, untuk pertanyaan C, F1 itu kan berarti K1 kali delta X1. Ya tinggal mengalihkan aja kan. K1-nya 400 ya. Delta X1-nya tadi mana? Ini 1/60. Saya coret aja. Berarti kan 40/6 atau 20/3. Satuannya adalah Newton. It's very easy. Kalau F2 berarti K2 kalikan delta X2. K2-nya adalah 200. Delta X2-nya tadi berapa ya? Delta X2-nya 1/60. 1/60. Jadi saya coret 20/6. Boleh ditulis 10/3 Newton. Sedangkan F3-nya itu K3 kali delta X3. Jadi K3-nya kan 300. Delta X3-nya tadi adalah 1/30. Berarti berapa ini? Berarti hasilnya adalah 10 Newton. Ya memang F3 itu akan sama dengan apa? W-nya itu. Ya kan? Oke, seperti itu. It's very easy problem. Nah, ini ada gambar hubungan antara gaya pegas dengan perubahan panjang pegasnya. Yang ditanyakan berapa konstanta pegas. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya F itu kan K kali delta X hukum Hooke. K itu adalah gradien dari garis itu. Gradien garis berarti tan alfa. Tan alfa itu kan berarti 40 Newton dibagi dengan berapa itu ya? Dibagi 2 cm. Berarti kalau begitu ini 20 Newton per cm. Ya boleh juga kalau dijadikan S ini 20 Newton 1 cm 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi kalau begitu ini hasilnya 2000 Newton per meter. Nah sedangkan yang B, gaya untuk delta X setengah senti berapa? Nah kalau 2 cm kan 40 ya gambarnya itu. Kalau setengah senti berapa? Gampang. F sama dengan K kali delta X. Delta X-nya diisi setengah senti. Nah kalau kita ambil ini K-nya 20 Newton per sentimeter ya kan. Delta X-nya setengah senti. Kayak gitu. Jadi sentinya kan bisa dicoret. Cret. Nah 20 kali setengah itu adalah 10 Newton. It's very easy problem. Nomor 6, ini ada susunan pegas seperti ini, dikasih balok 2, masanya sama 3 kg. Yang ditanyakan adalah berapa perpanjangan total dari sistem pegas ini. Nah, kita bisa meringkasnya. Yang atas ini adalah disusun paralel, jadi jadikan satu pegas pengganti, terus kemudian ini tetap ya, K4. Nah, kalau seandainya yang paralel itu molor sejauh delta XP, yang K4 itu delta X4, maka nanti kita tinggal menjumlahkan delta X totalnya yaitu delta XP ditambah dengan delta X4. Nah sekarang kalau kita mau mencari delta XP berapa ya, kita tahu bahwa yang gandoli pegas atas itu kan balok 2 ini, yang bikin molor ya, balok 2 ini. Jadi kalau begitu untuk mencari pegas yang atas itu ya berarti gaya pemolornya nanti 30 Newton, berarti 60 Newton. Nah, kita cari dulu KP-nya berapa ya. KP-nya kan tinggal menjumlah aja. K1, K2 ditambah K3. Berarti K1 itu 2000 ditambah 2000 ditambah 2000. Berarti hasilnya adalah 6000 Newton per meter. Nah, berarti nanti delta XP sama dengan apa? Berarti F-nya dibagi dengan KP. Tapi F-nya ingat, 2 ini ya penyebabnya. Jadi kalau begitu ini 30 Newton, yang ini juga 30 Newton. Ingat, M kali G ya, berat, bukan massa. F sama dengan W, tapi double W di situ. W1 ditambah dengan W2, sama-sama beratnya 30. KP-nya adalah 6000. Jadi ini 60 dibagi 6000. Saya coret aja namanya, ini saya coret ya. Jadi 0,01. Satuannya meter. Alias boleh ditulis 1 cm. Nah, seperti itu. Nah, kalau delta X4-nya bagaimana? Ya, delta X4 ya langsung aja. Berarti gaya pemolornya dibagi dengan K4. Nah, gaya pemolornya itu mana? Ya, cuma ini. Berarti 30 Newton aja. K4-nya itu adalah 3000.
Jadi ini saya coret, hasilnya 0,01 meter sama seperti tadi. Berarti ini 1 cm. Sehingga kalau ditanya delta X totalnya, berarti ya delta XB-nya itu ditambah dengan delta X 4. Nah, sehingga kalau saya jumlahkan 1 tambah 1 ya jelas 2 cm. Nah, itulah jawabannya. Nomor 7, ini harus hati-hati. Ini ada 2 pegas, ditarik 2 gaya, kiri kanan 40 Newton, 40 Newton seperti gambar. Yang ditanyakan adalah delta X. Perhatikan baik-baik bahwa gaya pemolornya itu harus dipilih salah satu. Jadi bukan kedua-duanya. Jadi nanti F-nya itu adalah K kali delta X. Jadi F-nya itu ya 40, K-nya itu 1000 dikalikan delta X. Berarti delta X-nya adalah dicoret 4/100 meter atau 4 cm. Seperti itu. Jadi jangan berpikiran bahwa ini resultanya ya, F sama F. Loh ini gayanya berlawanan. Kalau berlawanan resultanya berapa? 0. Delta X-nya 0. Malah nggak masuk akal. Nomor 8. Ini ada benda di ujung pegas. Ditaruh di ujung pegas. Terus kemudian diletakkan dalam suatu kotak. Kotak ini akan meluncur pada bidang licin dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat ke kiri. Konstanta pegas sudah diketahui di sini ya. Mula-mula pegas itu dalam keadaan panjang normalnya. Kemudian digeser ke sana, kiri percepatannya seperti itu. Berapa perubahan panjang pegas? Kita bisa menjawab dengan sangat mudah soal ini. Caranya ya apa? Gini aja. Kalau percepatan kotak itu ke kiri, maka balok itu akan mendapatkan percepatan reaksi yang arahnya berlawanan. Nah, jadi dia akan molor ke arah kanan pegasnya. Gaya pegas itu akan melawan arah kemolorannya. Jadi gaya pegas itu arahnya ke kiri gitu ya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan hukum 2 Newton, sigma F itu kan M kali A. Gaya yang sama arah dengan percepatan itu positif ya. Terus ini M kali A berarti F itu K kali delta X. Ini M kali A. Jadi K-nya 400. Delta X ditanya. M-nya benda 2. Ya, M-nya balok. Nah, sedangkan A-nya 4. Jadi delta X-nya sama dengan, ini 4-nya dicoret aja. Berarti 2/100 meter. Atau 0,02 meter. Boleh juga sih ditulis 2 cm. Very easy problem. Nomor 9, ini ada pegas digantung di atap lift. Mula-mula benda ini ditahan. Pegas dalam keadaan panjang normal, kemudian lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa kemoloran panjang pegasnya? Itu yang ditanyakan ya. Oke, baik. Kita selesaikan dengan cara bagaimana ini ya. Kalau lift itu bergerak ke atas, maka bola ini akan mendapat percepatan reaksi yang arahnya ke bawah. Jadi benda itu akan menyimpang ke bawah. Karena dia menyimpang ke bawah, otomatis gaya pegasnya melawan ke atas. Seperti itu. Padahal yang ke bawah ini juga ada gaya berat benda. Nah, dengan menggunakan hukum Newton yang kedua, maka kita bisa mencari berapa delta X-nya yang ditanyakan ya. Sigma F itu M kali A. Ini naik berarti F pegas itu positif. Dikurangi dengan apa? W bendanya, M kali A. Jadi kalau gitu F pegasnya itu adalah MA ditambah dengan W, kita uraikan. K kali delta X, ini M kali A, yang itu M kali G. Jadi K-nya adalah 1000, delta X ditanyakan. M-nya 1, A-nya 2, M-nya 1, G-nya 10, kalau tidak diketahui dalam soal. Jadi delta X-nya 12 dibagi 1000. 12 dibagi 1000 meter. Jadi ini 12 mm. Very simple problem. Oke, nomor 10. Ini ada beban digantung pada katrol seperti ini ya. Dihubungkan pegas. Konstanta pegasnya tidak tahu. Ditanyakan ini. Masa beban 2 kilo. Dia turun sejauh 1 cm. Jadi mula-mula pegas normal panjangnya. Begitu dilepas bebannya turun 1 cm. Berapa konstanta pegasnya? Kita bisa menggambar gaya-gaya dulu seperti ini. Nah, ini sudah saya gambar gaya-gayanya. Gaya berat selalu ke bawah ya. Dia narik ke bawah. Perhatikan tegangan tali kalau saya gambar seperti ini. Nah,
Karena ini narik ke bawah, berarti pegasnya molor ke atas. Karena pegasnya molor ke atas, gaya pegas melawan arahnya ke bawah, begitu ya. Kalau kita lihat baloknya dalam keadaan setimbang, sudah tidak molor lagi pegasnya, maka sigma Fy sama dengan 0. Dari sini T min W harus 0, berarti T sama dengan W, berarti W-nya adalah M kali G, 20 Newton. Kalau kita lihat pegasnya dalam keadaan setimbang, maka berlaku sigma Fy 0 juga, berarti T min F pegasnya itu harus 0, berarti gaya pegas sama dengan T. Nah, gaya pegas itu apa? Kan K kali delta X sama dengan T. Kita tinggal masukkan kan? K-nya itu kan ditanyakan. Ya udah, tulis saja K delta X-nya 1 cm itu 10 pangkat min 2 meter. Dimeterkan ini ya. T-nya sudah ketemu 20. Jadi kalau gitu K-nya dapatnya adalah 2000 Newton per meter. Okay, physics is very easy and fun.